Hai, selamat datang di Anano Channel. Hari ini di Jepang 3 days weekend, kemarin hari Sabtu hujan, jadi kita stay di Nagano aja. Main sedikit ke taman yang namanya Obuse Park, terus kita mampir ke mall baru di Nagano. Tapi karena terlalu rame, aku sama sekali gak sempet rekaman. Nah, hari ini hari Minggu. Karena besok masih ada libur, kita pergi keluar kota hari ini. Rencananya hari ini mau ke Wasabi Farm, ada di Azumino. Abis itu kita mau piknik. Dan tentunya seperti perjalanan-perjalanan lainnya, disetirin sama Pak Su. Anak aku tentu saja ikut di belakang tidur pules. Dia kalau di mobilnya goyang dikit aja tidur. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin di Nagano tuh udah dingin sih cuacanya, tapi mendadak hari ini panas lagi. Jadi aku pakai buntungan. Kita udah hampir sampai nih sekarang di Wasabi Farm-nya, namanya Dayo Wasabi Farm. Dia lokasinya ada di Azumino. Sekarang kita mau cari parkir dulu. Parkirannya luas banget dan banyak bus-bus turis juga ke sini. Nah, di sini itu nggak ada tiket masuk, jadi semua orang bebas masuknya gratis buat ngeliat yang bayar kalau beli makan atau beli snack atau apapun lah. Jadi hari ini kita nggak cuman jalan-jalan bertiga, tapi juga sebenarnya ketemuan sama teman yang tinggal di Matsumoto. Karena kita tinggal di Nagano, kurang lebih ke sini 1 jam, 1,5 jam. Kalau tinggal di Matsumoto tuh lebih dekat lagi ke sini. Ini super random banget sih di Wasabi Farm, tapi begitu kita masuk tiba-tiba ada topeng monyet. Karena Wasabi Farmnya sendiri gratis, jadi kita nggak ada loket buat beli tiket masuk atau apa. Begitu masuk kita bisa lihat ada yang jualan wasabi fresh, ada toko-toko souvenir, ada toko-toko makanan, jajanan semua. Tapi sekarang masih jam 9:30 ya, masih terlalu pagi buat aku jajan sana sini. Jadi kita mulai dari tour si Wasabi Farm-nya dulu yuk. Jadi wasabi itu ternyata ribet banget guys buat ditumbuhin. Dia nggak boleh kepanasan, nggak boleh kedinginan, suhunya harus teratur, airnya harus bersih. Si kain tutupan hitam ini namanya kanreisha. Dia buat nutupin wasabi sekitar bulan April sampai Oktober supaya nggak terlalu panas. Karena wasabi itu ternyata cuman bisa tumbuh kalau suhunya sekitar 13-14 derajat. Jadi kalau terlalu panas dia bisa mati atau rasanya jadi nggak enak gitu. Makanya sekarang karena masih Oktober kita cuma bisa lihat tutupan hitam-hitam. Kalau mau lihat si wasabinya kita cuma bisa ngintip-ngintip. Di bawah kanreisha-nya itu kayak gini nih. Wasabinya tumbuh. Airnya ngalir terus dan dia jernih banget. Air yang sama setelah dipakai buat ngelewatin si wasabinya biar tumbuh, dia lanjut sampai ke kolam ini, banyak ikannya. Dari Wasabi Farm ini juga kita bisa lihat Alps-nya Jepang. Aduh ini cakep banget deh, sayang masih ditutup hitam-hitam. Selain itu di sini juga ada yang namanya Happiness Bridge. Jembatan kebahagiaan, dan ada juga 2 gua
Tapi yang satu lagi nggak boleh dimasukin, jadi kita cuma bisa ngelihat satu aja. Kenapa jembatan ini namanya jembatan kebahagiaan? Nggak tahu sih, tapi waktu jalan dengan cuaca cerah kayak gini sih, bahagia ya. Ini sih aku bakal datang lagi sih, waktu si Kanreisha-nya, si tutupan itemnya udah dibuka, karena aku pengen lihat kayak apa sih. Habis putar-putar, waktunya kita makan. Aku mau cobain wasabi peach sundae. Ternyata wasabinya cuman seuprit gitu. Dan gak enak guys dimakan sama es krim, jangan beli. Di dekat kafenya itu ada patung-patung ini, dan ternyata mereka itu yang memulai si Dayo Wasabi Farm ini. Karena tadi es krim wasabinya agak-agak zong, aku mau cobain wasabi snack yang lain. Mari kita coba wasabi kroket. Rasanya ya enak nggak enak, biasa aja sih kayak kroket pakai wasabi. Udah selesai kita di wasabi farmnya, dan karena cuaca masih cerah, jadi kita mau lanjut piknik di Matsumoto. Lokasinya namanya Matsumoto Alps Park. Kalau bahasa Jepangnya Matsumoto-shi Arubusu Koen. Taman ini gede banget dan kita bisa lihat Japan Alps dan juga lembah di bawah-bawahnya. Di sini ada observation platform, ada kebun binatang kecil, ada slides, dan ada tempat main anak yang super duper keren. Menurut aku ini terkeren, gratis ya. Untuk yang gratis ini terkeren yang pernah aku lihat selama di Jepang. Tapi sebelum main dan semuanya, first thing first, ayo kita makan. Udah lapar banget. Kita udah beli piknik, tadi udah mampir ke 7-Eleven. Sekarang tinggal cari tempat duduk yang ada shades-nya, tapi yang juga bisa lihat Alps. Tempat mainnya segede ini, semua gratis, bagus, terawat. Ini bukti kalau kita bayar pajak dan uangnya dipakai dengan benar. Kalau lihat tempat main kayak gini sih, nggak cuman anaknya ya, orang tuanya juga ikut excited. Ini suami aku udah langsung pengen manjat-manjat begitu ngelihat yang bisa dipanjat. Ini dari tadi aku perhatiin banyak bapak-bapak yang berkedok mau nemenin anak main padahal dia main sendiri.
Playgroundnya masih lanjut lagi ini sampai ke belakang. Kayak kalau di Indo sih ini udah pasti dikomersialin sih, nggak mungkin gratis kayak gini. Waktu aku tinggal di Tokyo, aku pikir Shinjuku Gyoeng itu udah keren banget, gede banget, cakep banget. Tapi setelah aku pindah ke Nagano, ternyata Shinjuku Gyoeng gak ada apa-apanya dibanding taman-taman di sini, guys. Jalan-jalan hari ini sampai di sini ya, guys. Sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye!